Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sampai mana tadi kita? Nak kasih hadiah. An-Nahl ayat, Masya Allah, kasih hadiah saja. Masya Allah, mulai benar ngajinya di zaman. Serius, bawa buku, lihat catat. Itu Ustaz buat yang hafalannya lemah, Ustaz. Kitanya nggak buku ini, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Jangan suudzon, Saudara. Di surat An-Nahl ayat 75, Allah mengatakan, daraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Allah memberikan percontohan tentang kondisi manusia-manusia di muka bumi ini yang masih menghambakan dirinya kepada selain Allah, yang masih menuhankan selain Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk. Permisalannya seperti seorang budak. Alhamdulillah. Kayaknya memang budak, hamba. Budak. Insya Allah. Apa jemaah? Budak. Hamba sahaya. Hamba saha. Sama aja mik satunya. Apa jemaah? Budak. Hamba sahaya yang dimiliki. Sekarang alhamdulillah, perbudakan itu sudah, mungkin pegang atas sini ya. Perbudakan itu sudah, Masya Allah. Ini yang diadab jamaahnya apa ustadznya? Sama aja. Antum dengarkan beberapa kata, sebagian kata hilang. Budak hamba saya, la yaqdiru ala syai', yang nggak mampu berbuat apa-apa. Budak, dia itu hanya melaksanakan perintah. Itu budak. Itu budak. Gak punya apa-apa, gak punya wewenang, gak bisa melakukan apa-apa kecuali sesuai perintah bos atas. Wa man razaqnahu minna rizqan hasan. Ini permisalannya budak hamba sahaya yang gak mampu berbuat apa-apa dengan seorang yang kami berikan rizki dari kami yang baik. Fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Nih orang ini berinfak, membelanjakan hartanya terang-terangan, sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi. Ya Allah, Allah marhamna ya Allah. Sabar Ustaz. Mungkin rizkinya Ustaz memang segitu. Ya, betul. Kita yakin sama rizki gitu.
Taib. Nih budak nggak bisa berbuat apa-apa dengan seorang yang dikasih rizki, dikasih wewenang, dia belanjakan hartanya semau dia. Siang malam suka-suka dia. Dalam kondisi sendirian, dalam kondisi terang-terangan dia menginfakkan hartanya. Hal yastawun. Sama enggak? Sama enggak jemaah? Enggak sama tentunya. Tapi kenapa masih banyak manusia yang meminta kepada budak, memohon kepada hamba sahaya yang enggak mampu berbuat apa? Siapa sih hamba sahaya? Ana antum. Raja, Raden, Presiden, Kapolri, Kapolda, Kapolres, menteri-menteri, semua orang-orang penting itu jamaah budak. Allahu Akbar. Semuanya budak. Hamba sahaya nggak punya wewenang apa-apa nih. Jangan menentukan nasib orang. Jangan menentukan nasib orang. Nasib sendiri nggak bisa. Nasib sendiri dia nggak bisa menentukan. Kok mau menentukan nasib orang? Nih Allah mengatakan la yastawi, masa sama? Tapi tadi kita singgung di antara 7 miliar lebih, ternyata ya hampir 6 miliar yang masih meminta kepada hamba sahaya, kepada budak, kepada benda-benda yang mereka tidak mampu dan tidak punya kekuasaan apa-apa. Ahibati fillah, kembali kepada rizki. Di mana rizki kita? Wa fis samaa'i rizqukum wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di sana tuh rezeki kalian yang dijanjikan kepada kalian di sana. Ada yang dengan bekerja keras, tak kenal siang atau malam, banting tulang, sebagian mencuri, sebagian merampok, sebagian membunuh bapaknya sendiri untuk mendapatkan rezeki. Dia pikir di situ letak rezeki. Masih kuning makanya. Kayaknya sinyalnya. Jamaah, antum masih dengarkan saya? Kemarin nah Kali baterainya yang bagus, ini baterai nggak bagus. Oh bener ya, bagus baterainya. Ya baterai kayak gini mah. Mustafa punya baterai bagus. Pengiritan baterainya. Ma'dur ya. Insyaallah ma'dur. Masya Allah, baterai baru sama aja ya. Allahu Akbar. Kemarin di kota Jember, ana subhanallah, Allah takdirkan berangkat ke Polres Jember. Lagi rilis sebuah kasus pembunuhan. Ada seorang istri bersama anaknya membunuh suaminya.
Anak bunuh anak, Masya Allah, datang dia jamaah. Anak bunuh bapaknya, istri bunuh suaminya. Kenapa anak? Kenapa? Masya Allah jamaah. Kenapa anak membunuh bapaknya? Kayaknya berhenti di sini kajian kita jamaah. Nah, mungkin anak harus kayak gini. Di mana anunya? Apa namanya? Alatnya itu, wirelessnya itu. Itu ada antenanya. Kalau bisa ditarik ya. Iya. Antenanya bisa ditarik karena kayaknya masalahnya masalah sinyal aja. Ayo. Anak ini iya. Udah. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Nih anak bunuh bapaknya karena bapaknya itu punya kebun kopi. Bapaknya punya kebun kopi. Hasilnya per tahun kira-kira 147 juta. Si anak ingin menguasai warisan ayahnya, dibunuh ayahnya. Kira-kira dia dapat 140 juta. Dapat apa? Penjara. Kemungkinan seumur hidup sang anak akan dipenjara. Supaya kita tahu kalau antum ingin rizki, minta sama yang di atas sana. Allahumma rzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikan kepada kami rizki ya Allah. Kerja keras, na'am. Tapi ingat, jangan pernah bersandar sedikit pun kepada sebab. Sebab itu hanya usaha kita jalanin. Terus bersandarnya sama Allah dong. Sebab kita disuruh menjalaninya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan kasih rezeki sama kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Tawakal bukan berarti tidak bekerja. Seperti burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu setiap pagi keluar lapar. Antum pernah lihat burung nyangu makanan di malam hari? Dia siang cari makanan, kemudian taruh kantong, dia bawa ke sarangnya. Nanti sebelum subuh, ya bisalah sebelum kerja makan dulu, nggak ada. Pagi keluar lapar, pulang kenyang. Dia tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Besok kalau rezekiku ada pasti datang. Ada sebagian burung tidak pernah kembali ke sangkarnya, ke sarangnya, karena dia mati, rezekinya habis. Artinya kita Naam. Masya Allah. Masya Allah. Suaranya terdengar. Alhamdulillah.
Sampai mana kita? Sampai burung. Artinya kita nggak boleh bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab, kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena buktinya kenapa nggak boleh bersandar ke sebab? Ya kita lihat, sebab itu tetap akan menjadi sebab. Yang memberikan rezeki tetap Allah Azza wa Jalla. Buktinya ada dua orang yang sama-sama melamar kerja. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Dua orang ini sama-sama usaha. Yang satu sukses, yang satu bangkrut. Padahal semua sebab sudah dia jalankan. Ahibati fillah, kita selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum daftar kerja ditolak, mungkin Allah sediakan rezeki yang lain. Karena rezeki itu bukan hanya ya jadi pegawai. Di negeri kita ini paling rame itu daftar jadi PNS. CPNS itu calon PNS, subhanallah jemaah. Kemarin ana juga melihat di kantor polisi itu banyak perempuan laki pada motokopi. Anak ngapain mereka ini? Oh, mereka sedang ngambil apa? Masya Allah. Siapa yang kemarin ngambil SKCK? Antum. Udah daftar kerja? Udah diterima? Masih belum pasti diterima ya? Nggak apa-apa, kasih hadiah buat antum. Nah, ini jelas nyampe sama antum. Itu mudah-mudahan rezeki antum itu. SKCK ngurus itu karena persyaratan oke. Sebagian orang persyaratan lengkap ditolak. Terus gimana Ustaz ya? Ana harus seperti apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di sana rezeki antum, bukan di tempat kerja antum. Nih, ada seorang syekh bercerita tentang sebuah sekolahan, madrasah. Madrasah, tahu-tahu kepala sekolahnya ganti. Ketika kepala sekolahnya ganti yang baru, mensyaratkan semua pekerja ini dulu jemaah itu harus tanda tangan absen. Kapan datang, kapan pulang. Tanda tangan. Subhanallah, tukang kebunnya, tukang bersih-bersih itu nggak pernah tanda tangan. Dipanggillah sama kepala sekolahnya. Kamu kenapa kok nolak peraturan yang baru? Suruh tanda tangan. Kata dia, enggak, mohon maaf, saya nggak bisa nulis memang. Buta huruf dia. Marah kepala sekolahnya. Gimana di sebuah sekolahan ada pekerja yang nggak bisa baca dan nulis? Kata dia. Kamu keluar. Dia ngomong, Pak, kerjaan saya nggak ada hubungan sama baca nulis. Kata dia. Kerjaan saya nggak ada hubungannya dengan itu. Dan bertahun-tahun saya kerjakan tugas saya dengan baik. Nggak ada komplain. Bisa jadi kalau bisa baca nulis, baca WA, baca apa. Nggak kerja dia aja. Ya antum lihat. Dengan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dia kerja terus coba. Tapi tetap kepala sekolahnya nggak mungkin di sekolahan seperti ini yang ngajarkan ilmu. Ada pekerja yang nggak baca, bisa nulis. Sudah. Kamu dipecat. Ya Allah, dia merengek. Gimana saya ini kan udah bertahun-tahun kerja di sini, punya istri, punya anak. Katanya nggak mungkin, kata dia. Sekolah ada pegawai, kata engkau sudah pecat sudah. Subhanallah. Keluar dia dari sekolah itu nangis. Orang ini sampailah ke sebuah restoran makanan. Apa ya, akalat sya'biyah, makanan desa aja. Makanan sebuah kota terkenal, restoran paling enak lah untuk makanan itu. Dia mengadu, kesian lah
si pemilik. Udah kamu kerja di sini. Nggak punya ilmu apa-apa dia. Udah dikerjain, diajarin ya cara masak ini itu sampai pinter. Pinter masak, bukan pinter baca, pinter nulis ya mah. Tetap nggak bisa baca, nggak bisa nulis dia. Dia pinter masak sudah. Sampai akhirnya bosnya meninggal dunia. Ketika bosnya meninggal dunia, ternyata anak-anaknya itu nggak ada yang mau melanjutkan pekerjaan bapaknya. Anaknya itu udah punya usaha lain, jamaah. Ya sudah, tutup. Ketika tutup, dia buka usaha itu, jamaah. Rame dia buka, karena dia punya ilmunya. Sampai dia punya uang banyak, ya sudah urusannya kalau uang banyak urusannya sama bank. Mau nyimpen duitnya di sana. Ke sana urusan. Ini cerita banyak terjadi di masyarakat. Versinya berbeda-beda tapi berulang terus supaya antum yakin sama rezeki dari Allah SWT. Akhirnya dia ketika sudah ke bank mau naruh uang, ditanyain, silakan tanda tangan di sini, kata dia anak nggak bisa tanda tangan, kata dia. Kamu gak bisa tanda tangan? Ya, saya gak bisa baca, gak bisa nulis. Ya Allah, kata dia, kamu sukses kaya raya gak bisa baca, gak bisa nulis. Gimana kalau kamu bisa baca dan nulis? Jadi tukang kebun. Kalau anda bisa baca, bisa nulis, jadi tukang kebun dulu. Dulu dia dikeluarkan karena gak bisa baca, gak bisa nulis. Di sini seorang muslim harus husnudzon sama Allah. Ketika antum di PHK, ketika antum daftar kerja di tempat ini ditolak, nggak diterima, mungkin antum memang harus usaha sendiri. Dan antum kalau lihat jamaah, orang-orang yang kaya raya itu hampir tidak ada yang pegawai. Kalau pegawai kaya raya dicurigai. Iya, yang kaya pengusaha. Karena kalau pegawai antum tahu ya udah makan gaji antum. Makan gaji yang halal gajinya 3, gajinya 5 juta, ada ceperannya 10 juta haram. Kadangkala seperti itu. Maka Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bi ma syaa. Hendaklah dia berprasangka kepadaku, terserah dia. Maka kita harus berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah. Diusir. Para sahabat Nabi diusir dari kota Mekah. Mereka berangkat ke kota Madinah. Ngapain di kota Madinah? Sebagian sahabat nggak tahu mau kerja apa. Sebagian tidur di masjid. Kira-kira 70 sahabat Nabi tidur di masjid, nggak punya rumah. Sekarang tulisannya masjid, dilarang tidur di masjid. Ya memang nggak boleh lah itu. Cuma kalau nggak ada tempat, masjid itu ya Islamic Center. Sahabat-sahabat yang nggak punya rumah itu tidurnya di mana? Di masjid. Tawanan-tawanan perang itu diikat di mana? Di masjid. Itu Islamic Center. Sampai Madinah, ya udah, ada yang jadi penggembala kambing. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di kota Mekah, sampai Madinah nggak punya duit. Ini ada sebuah prinsip dalam agama kita yang kita mulai melupakannya. Al-mu'akhah. Rasulullah SAW itu secara umum umat Islam itu bersaudara, tapi ternyata beliau masih menjadikan persaudaraan khusus. Nih sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah dicarikan saudara di Madinah. Kamu saudara fulan, bawa fulan ke rumahmu. Kamu saudara fulan, bawa fulan ke rumahmu. Sampai dulu saudara ini saling mewarisi. Sebelum turunnya ayat tentang warisan. Abdurrahman bin Auf dibawa oleh Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, tuan tanah yang punya kebun banyak sekali di kota Madinah.
Dibawa ke rumahnya, kata Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman, engkau saudaraku sekali. Engkau tahu aku termasuk orang paling kaya di kota Madinah ini. Separuh hartaku buat engkau. Antum kalau ditawarin kayak gitu gimana? Allah jazakallah khair. Antum teman yang baik, jazakallah khair. Syukran, insyaallah. Kata Sa'ad bin Rabi, aku punya 2 istri. Lihat mana yang lebih engkau sukai. Aku ceraikan salah satunya. Engkau tunggu masa iddahnya, engkau nikah. Adakah persaudaraan seperti ini di masa sekarang, jemaah? Allahu Akbar. Istrinya orang kalau bisa diambil sekarang, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Hartanya orang dia ambil, bukan dikasih. Na'udzubillah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia terima pemberiannya lah. Dia mengatakan barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkati hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq. Tunjukkan di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku nggak mau minta-minta. Aku yakin rezekiku di sana. Hanya perlu usaha dari kita. Tapi ingat, jangan pernah bersandar kepada usaha. Usaha itu hanya sebab. Doa kita minta selalu sama Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal. Kita lebih percaya dengan yang ada di tangan Allah daripada yang ada di tangan kita. Maka ketika itu hidup antum akan penuh dengan kebahagiaan. Kemudian sebagai penutup, rizki itu bukan hanya harta. Kecerdasan itu rizki. Nah, mana mau kasih hadiah buat yang dekat sama lo. Antum belum dapat hadiah. Nah, antum mau nggak dapat duit 10 miliar? Tapi antum bodoh. Antum dapat 10 miliar tapi bodoh. Mau nggak? Mau? Nah, anak kasih. Mudah-mudahan nggak bodoh antum. Asma'i tadi, yang nggak Asma'i pernah tanya kepada seseorang, engkau mau nggak dapat 100.000 dirham? Ya kira-kira senilai 10 miliar. Tapi engkau bodoh, kata. Enggak mau, kata dia. Kenapa? Aku takut kalau aku punya 100.000 dirham bodoh, nanti dibodohin, diambil duitku. Iya, kata dia. Enggak, aku tetap mau pinter, kata dia. Karena orang-orang yang ketipu itu orang bodoh, orang pinter. Orang bodoh, jemaah. Makanya jangan mau antum bodoh. Gimana? Bodoh itu bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang nggak bisa baca, nggak bisa menulis belum tentu bodoh. Antum pikir orang pintar yang bisa baca dan nulis? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ummi, beliau nggak baca, nggak bisa nulis. Dan banyak orang-orang tua kita, pahlawan-pahlawan negara ini, yang mereka berjuang untuk nggak bodoh, jemaah. Jadi pinter itu bukan berarti bisa baca, bisa nulis. Bodoh itu bukan berarti nggak bisa seperti itu. Nggak apa-apa lah, antum sudah dapat hadiah itu. Antum milih bodoh, milih pinter, gitu kan? Terus hadiahnya mau dibalik. Tapi ala kulli hal, jemaah, kepinteran itu rizki. Alhamdulillah. Kesehatan itu rizki. Ibadah itu juga rizki dari Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar kita dibantu untuk mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada kita. Waktu kosong, pengangguran, rizki enggak? Rizki, alhamdulillah. Anak kalau nggak nganggur nggak bisa hatam Quran, Ustaz. Ketika antum lihat, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkan faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu, masa kosongmu sebelum kau sibuk.
Yang sekarang masih daftar kerja, banyak waktu kosong. Itu rizki. Kalau engkau bisa memanfaatkan rizki itu, Masya Allah. Sebagian orang ketika belum kerja, alhamdulillah Ustaz, ana sholat duha, ana sholat malam, ana kalau subuh itu sholat berjamaah masjid, nggak meninggalkan tempat sholat sampai matahari terbit. Setelah punya kerja, hilang semua itu. Hilang. Maka tolong antum memandang semuanya sebagai rizki Allah, syukurin dan baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, fadhal. Masya Allah. Apakah manusia bisa mendapatkan rizki melebihi apa yang telah ditakdirkan Allah sebelumnya disebabkan ketakwaan dia? Jamaah, kita tuh nggak tahu berapa takdir rizki kita. Tapi yang jelas Allah mengatakan waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa itu pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi, rizki itu bukan harus harta, jemaah. Ada orang yang sudah bertakwa kepada Allah kok miskin hidupnya, Ustaz. Dia di saf pertama selalu, Ustaz. Jangan ditanya tentang bacaan Quran dia, tapi hidupnya miskin, Ustaz. Fulan gak pernah meletakkan keningnya di masjid. Sholat cuma 2 kali setahun, Ustaz. Idul Fitri, Idul Adha, kaya raya, Ustaz. Supaya antum paham bahwasanya rizki itu bukan hanya harta, dan harta itu pun belum tentu rizki dia. Bisa jadi harta itu azab. Kok bisa, Ustaz? Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kamu jangan takjub dengan harta mereka. Jangan heran sama anak-anak mereka yang sukses. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah itu ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia, dengan anak-anak mereka di dunia. Ternyata harta itu bisa jadi adab. Antum bisa jadi dengan gak punya harta nikmat hidup. Pernah ada seorang suami ini kurang perhatian sama istrinya. Istrinya sampai cemburu, mengatakan, suamiku kok gak lihat tetangganya miskin. Karena miskin, tetangganya sore hari bisa kumpul ya, makan gorengan, ini itu nikmat. Sampai istrinya kepingin hidup seperti itu. Ngomong sama suami yang kaya raya ini. Suaminya tahu, oh ini balak ini, tetangga ini. Dia datang ke tetangganya. Mau nggak engkau? Aku kasih modal usaha. Oh mau, kata dia. Buka usaha. Sama kayak dia, jarang di rumah akhirnya. Supaya antum paham. Ternyata lebih banyak hartanya, ada rizki yang berkurang dari dia. Maka tatkala antum bertakwa kepada Allah, antum lihat kok ana rasa belum ada perubahan di ekonomi ana, Ustaz. Tapi bisa jadi rizki antum di tempat yang lainnya. Antum bisa kumpul sama keluarga, itu rizki. Antum bisa makan enak, rizki. Ada orang kaya raya aja, terkaya di dunia, nggak bisa makan sate guling, kolesterol, nggak bisa. Tiap pagi harus keliling alun-alun. Kenapa, Pak? Iya, jantungnya sudah lemah, kata dokter. Yang ini ada kuli bangunan, alhamdulillah, saya masih bisa makan 3 piring. Rizki dia, jemaah, rizki. Tadi. Jadi kalau bicara rizki, Allah akan menambah rizki, meluaskan rizki dengan silaturahim. Iya, nah.
Tapi sejatinya semua sudah ditentukan sama Allah SWT. Tugas kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak menjadikan sebab sebagai sandaran kita. Enggak. Sebab ini ya karena disuruh sama Allah. Kalau enggak, ya ada orang menikah 2, 3, 4, terus dia nikah kepingin punya anak, cerai lagi, nikah lagi, nggak punya anak. Ya, subhanallah. Dia usaha, tapi ternyata tidak ditakdirkan punya anak. Tapi sekali lagi kita harus husnudzon sama Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, mana yang lebih penting, mendahulukan memberi rizki pada istri atau pada orang tua? Kalau bicara nafkah, seorang anak itu memberikan nafkah kepada orang tuanya dan memberikan nafkah kepada istri. Jangan dua hal ini ditabrakkan. Ada seorang suami, kalau antum merasa tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, jangan menikah. Karena Rasulullah SAW ketika menyuruh anak-anak muda menikah, siapa yang disuruh punya kemampuan, yang tidak punya Allah fil ladina lahan sudah dengan nikah. Tapi menikah, engkau memberikan nafkah kepada istrimu, orang tua juga kita kasih nafkah. Dan jangan takut kalau antum kasih nafkah sama orang tua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung rahimnya. Dan ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang nafkah, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakanlah harta yang paling berhak orang tua itu kerabatmu, istri dan yang lain. Artinya suami punya tanggung jawab. Ingat, yang gak mampu menikah jangan menikah. Terus gimana Ustaz? Udah kebelet. Ya puasa, jaga diri. Saya seorang istri dan ibu dari satu anak. Saya ingin, apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi suami saya ingin saya berhenti bekerja sebagai, sementara kedua orang tua itu ikut kami, rasa takut tidak mengasihi. Buat para, hendaklah kita menjadi orang yang bijak. Orang bijak adalah orang yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tugas orang tua membesarkan anak-anak itu. Dan dia tahu ketika dia membesarkan anak perempuan, merawat, mendidiknya, kemudian anak itu bekerja, tinggal satu tugas dia yang belum selesai, yaitu menikahkan putri. Ketika dia menikahkan putrinya, dia tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Surga dan neraka putrinya akan berada di tangan suaminya. Sehingga perempuan itu harus taat dan patuh kepada suaminya, bukan kepada bapak ibunya lagi. Ustaz, tapi anak kan yang membesarkan tuh anak yang menyekolahkan, anak yang merawat. Masa setelah besar nih suaminya mau ngatur dia? Iya, aturannya seperti itu.
Kalau tidak seperti itu, terjadi dualisme kepemimpinan. Itu perempuan hidup sengsara. Seperti sekarang. Dia mau taat sama suami, bapaknya akan tidak menganggap dia sebagai anak. Taat sama bapaknya, suaminya akan marah. Ini termasuk kezaliman kepada para wanita. Makanya orang tua ketika membesarkan putrinya, menikahkan putrinya, selesai tugas dia. Insya Allah tuh perempuan jadi tameng yang menghalangi orang tuanya dari api neraka. Bukan kau dapat uang, bukan. Engkau kehilangan uang banyak membesarkan tuh perempuan. Tapi akan dapat fadilah, diselamatkan dari api neraka. Maka tugas seorang perempuan taat dan patuh sama suaminya. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi masalahnya ada orang tua yang gak paham sama agama. Kalau anak laki beda, anak perempuan seperti itu. Jadi nasihat anak kepada anti, taatin suaminya. Anti tulis surat sama orang tua. Tulis surat sama orang tua. Dan kalau bicara wanita, jangan. Islam ini agama yang menghormati wanita. Makanya bentuk kezaliman ketika wanita itu harus bekerja cari harta, sedangkan dia di satu sisi harus hamil, dia harus menyusui dan tetap harus cari duit. Tugas mencari nafkah, tugas siapa? Suami. Ini baru namanya menghormati wanita. Tapi kalau pagi sama-sama keluar kerja, pulang kerja sama, apakah istri berhenti bekerja di rumah? Enggak. Dia masih ngurusin anaknya, melayani makanan suaminya, malam hari melayani suaminya lagi, pagi harus cari duit lagi. Maka tolong hargain para wanita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya wanita. Sebentar lagi bukaan CPNS. Saya ada hasrat ingin daftar sebagai penjaga tahanan. Karena saya lulusan SMA. Tapi keseharian saya memakai syar'i dan bercadar. Saya ingin jadi pegawai sipir. Karena ingin membuat orang tua cukup. Tapi saya ragu. Apakah jalan saya benar dengan mendaftar CPNS ini dan meninggalkan cadar dan pakaian syar'i saya, atau saya lanjutkan kuliah saya dan yakin saya akan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah. Kalau bicara sebagai sipir penjara wanita, maka dia ya nggak pakai jilbab pun boleh ketika bersama-sama wanita yang lain. Dia buka cadarnya silahkan ketika bersama para wanita lain. Anda jadi ingat, rame kemarin ini ada apa istilahnya? Cross hijab. Hati-hati. Yang di sana bagian perempuan, kalau semuanya perempuan buka cadarnya. Kalau ada yang nggak buka cadarnya, lihat mungkin ada kumisnya. Nah, jamaah. Ana rasa buat ukhti yang bertanya, ada banyak hal, banyak cara untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi yang kita bicarakan, yakin rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tumbuhkan di diri kita keyakinan tersebut. Usaha, ya silahkan usaha. Mungkin ada usaha yang lebih cocok buat dirimu, tidak menjadi sipir rumahmu. CPNS ini saingannya berapa banyak? Berapa? Puluhan juta. Astagfirullah. Betul. Yang diterima 400.000 jam. Anak terakhir baca itu mungkin berapa? Iya. Anti carilah usaha perempuan. Anti berusaha jadi wanita yang baik, yang soleha.
berdoa semoga datang seorang laki-laki yang soleh melamar anti. Kemudian dia perhatian sama orang tua anti. Masya Allah. Sambil buka usaha di rumahnya. Alhamdulillah ada banyak usaha yang bisa dikerjakan di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana ingin bertanya. Apa hukumnya meninggalkan pekerjaan pada jam kerja hanya untuk keperluan pribadi ataupun untuk menuntut ilmu tanpa izin atasan? Akan tetapi posisi tersebut sedang tidak ada kerjaan. Syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian agar menyampaikan amanah kepada pemilik. Kalau antum digaji untuk duduk di tempat kerja tersebut, maka antum duduk di tempat itu. Jangan tinggalkan. Lagi tidak ada kerjaan, tinggal lihat. Antum kontraknya itu apa sih? Kalau memang antum ingin memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk keperluan pribadi, silahkan menghadap ke atasan. Sampaikan kepada atasan, izin umum. Pak, kalau kayaknya ada kerjaan, boleh nggak saya? Ya mau sholat duha, mau datang kajian ya. Tapi ketika ada kerjaan saya selalu ada di tempat. Kalau atasan mengatakan oke, silahkan. Kalau enggak, jangan. Muslim itu amanah, tidak berkhianat walaupun dalam urusan pekerjaan. Apa hukumnya sedekah sedangkan mempunyai hutang yang banyak? Sedekah nggak apa-apa ya. Artinya bicara utang, dia lunasin utang dan dia sedekah. Kecuali seperti ini uang. Kalau ana sedekahkan, ana nggak bisa bayar utang, ya berarti bayar utang. Tapi kalau nggak, utang ana belum jatuh temponya, Ustaz. Belum jatuh temponya. Dan dia juga yang ana sedekahkan tidak banyak. Ana masih bekerja untuk melunasi utang-utang ana. Kemudian antum usahakan punya aset yang bisa untuk melunasi hutang antum. Kalau antum mati ninggalkan hutangnya maaf, walaupun banyak sedekah antum susah masuk surga. Kecuali hutang itu antum lunasi. Orang yang mati syahid di medan perang, mati kemudian hidup kembali. Ini cerita Nabi SAW. Kalau orang mati syahid dihidupkan kembali, dia berjuang kembali, kemudian dia mati kembali, dibangkitkan kembali, berjuang lagi sampai 3 kali, dan dia mati, kemudian punya utang, nggak akan masuk surga. Jangan diremehkan urusan utang. Makanya tinggalkan kredit-kredit itu. Tinggalkan. Antum hidup sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan gaya hidup. Ada orang beli handphone, bisa dia punya handphone harga 300.000, tapi malu. Akhirnya beli handphone harga 17 juta. Kredit. Motor 1,5 juta dapat motor nggak di sini jam? Dapat. Berapa? 500.000 datang ke sini jam. Nggak boleh jualan di masjid ya. Nah, ada motor 1 juta lah dapat lah, masih enak lah. 1 juta itu memang mungkin kalau antum pakai motor itu satu kampung pada ngeliatin antum semua. Siapa ini? Itu kesempatan dilihatin orang kampung. Assalamualaikum. Ucapkan salam sama mereka. Berkah tuh motor. Sampaikan, Pak, ndak utang ini Pak. Itu yang baru masih tunggu 3 tahun lunas Pak. Nah, mati ninggalkan utang antum bahaya. Maka tolong jangan biasakan berhutang. Usaha pun jangan pernah mengatakan kalau nggak utang nggak bisa usaha. Kemana Allah kamu mengatakan itu? Kalau kemudian mengatakan kalau nggak utang nggak bisa usaha. Apa semua orang yang usaha itu utang? Tidak. Makanya husnudzon sama Allah SWT. Ustaz, tolong ingatkan, ikhwan kita di sini sibuk mengambil foto antum, takut disalahgunakan. Ya, mau dibuat apa fotonya?
Apa banyak tikus di rumah antum? Ana taruh Ustaz. Soalnya kalau lihat antum tikus langsung keluar Ustaz. Alhamdulillah. Tolong jangan disalahgunakan. Dan buat apa sih? Antum ambil ilmunya, manfaat. Kalau yang baik diamalkan, yang buruk tinggal. Jadi kalau urusan foto-foto kadang-kala antum jadi dosa juga buat antum. Karena riya. Ana sedang kajian Ustaz Syafiq. Hati-hati. Niatnya dijaga. Bismillah Ustaz, mohon nasihat. Jam berapa udah jemaah? Baik, 10 menit lagi jemaah ya. Ana lihat antum sudah pada ngantuk, pada lapar. Antum udah makan belum? Belum kan? Iya. Nggak dikasih, panitia nggak ngasih apa-apa. Ngasih apa panitia? Air dikasih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz, mohon nasihat motivasi bagi pencari rezeki kerja agar di apa ini? Agar diberikan kemudahan untuk terhindar dari godaan pekerjaan yang haram. Nah, motivasi bagi pencari rezeki agar diberikan kemudahan untuk terhindar dari godaan pekerjaan yang haram dan syubhat. Ahibati fillah. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang gagah perkasa, sedang bekerja. Gagah badannya kalau jangan ditanya, semangat kerjanya dia. Lalu sebagian sahabat mengatakan, "Laukana hadza fi sabilillah." Ada kata tubuh yang sehat ini, yang gagah, semangat kerja ini di jalan Allah, perang gitu jemaah. Tentunya kan pahalanya akan banyak sekali. Sayang kalau badan besar kayak gini hanya untuk cari duit. Apa kata Rasulullah SAW? In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau motivasi orang ini keluar kerja mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka dia terhitung fi sabilillah. Kalau dia ini keluar berusaha kerja yas'a ala auladin lahu sighar, untuk kasih nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Kalau dia keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya supaya tidak minta-minta, supaya tidak ngambil milik orang lain, dia untuk mencukupi dirinya dengan yang halal, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, kalau dia bekerja motivasinya riya, untuk pamer, untuk berbangga-banggaan dengan harta yang dia miliki. Aku punya motor, aku punya mobil, aku punya ini dan itu. Untuk itu dia kerja. Fahuwa fi sabili syaitan. Dia itu di jalannya setan. Pertanyaan ini mengatakan, minta nasihat supaya nggak makan haram. Niatnya dibenerin. Kalau antum niatnya mau ngasih orang tua, masa antum mau kasih orang tua yang haram? Kalau antum niatnya mau kasih anak-anak antum, masa antum mau kasih yang haram? Tapi kalau niatnya berbangga-banggaan, antum akan makan tuh haram. Karena niat antum kerja udah nggak bener. Maka tolong benerin niatnya. Kerja nggak, anda mau kasih nafkah buat keluarga anda. Sehingga antum berpikir jangan sampai ada yang haram dimakan anak-anak anak. Anak nyekolahkan anak-anak ke pesantren, anak kasih makan yang haram.
Mustahil ma'qul, nggak masuk akal orang akan melakukan itu. Maka perbaiki niatnya bekerja. Paling tidak niat supaya tidak minta-minta. Ana niat kerja supaya bisa menikah, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kalau niat untuk berbangga-banggaan, itu yang banyak terjadi, jemaah. Maka perbaiki niat kita, semoga Allah memudahkan. Terlilit hutang non riba, Ustaz. Yang cukup banyak. Amalan apa Ustaz supaya hutang saya lunas dan bebas dari hutang? Ya antum bayar. Lunas kalau antum bayar. Sahih jemaah, kalau dibayarin lunas, selesai. Ini kan masalah antum nggak bayar. Kalau bicara amalan apa, yang pertama tobat. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sudah melakukan dosa ketika hutang antum riba. Kalau hutangnya nggak riba, ya lihat ada orang yang hutang karena untuk gaya hidup, bukan untuk biaya hidup tapi untuk gaya hidup. Yang pertama istighfar, mohon ampun sama Allah. Yang kedua berusaha untuk melunasi. Niat apa yang dimiliki jual. Kalau bisa bukti antum niat bayar itu, antum puasa Senin Kemis. Uang yang biasa anak makan siang itu Zat, anak tabung untuk melunasi. Kalau bisa antum puasa Daud, supaya Allah tahu dan orang tahu antum niat melunasi. Sehari makan, sehari tidak antum. Yang tidak itu untuk melunasi hutang antum. Kalau antum punya aset, jual aset antum. Itu sebagai bentuk kesungguhan antum membayar. Kemudian baca doa. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita terhindar dari hutang atau bisa melunasi hutang. Di antaranya doanya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tahu doanya Ali? Masya Allah. Antum belum dapat hadiah. Nah, apa doanya? Antum punya utang? Oh, Masya Allah. Makanya hafal doanya. Apa aja? Allahumma an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga aku tidak makan yang haram. Dan kayakan aku dengan karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak butuh dengan selainmu. Itu jamaah, benar-benar bertawakal kepada Allah. Kita tuh kadang-kala, oh kayaknya fulan bisa bantu, oh kayaknya fulan bisa bantu, oh anak punya lobby, anak punya link, anak punya kenalan, anak. Oke, sebab itu silahkan, tapi jangan bersandar kepada sebab. Bersandar tidak, menjadikannya sebab ya memang itu sebab, tapi bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Nah, terakhir nih, ada sebuah kisah seorang syekh yang cerita. Entah ana sudah ceritakan sama antum di beberapa kajian yang ceritakan. Ini ada fulan yang di PHK, dia cari kerjaan sampai 3 bulan nggak dapat sudah. Akhirnya ketemu dengan syekh. Dilihat wajahnya cemberut, dia merenung, ya kelihatan lah. Orang kalau punya utang itu kelihatan wajahnya. Coba antum lihat yang di sebelah antum. Oh ini fulan kayaknya punya utang. Atau dia di PHK, iya nampak di wajah dia, nggak bisa sembunyikan. Syekh itu tanya, gimana engkau udah dapat kerjaan? Belum Syekh, ana sudah ngomong sama kenalan ana punya orang dekat di sana, lobby sana, semuanya cuma janji-janji Syekh. Sampai hari ini ya belum ada jawaban, belum ada panggilan. Syekh itu ngomong, kenapa engkau tidak ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala? Coba kau salat malam terus minta sama Allah. Iya Syekh. Lihat jamaah, ada orang yang yakin fis sama, rizkinya ada di atas sana. Ada orang yang lebih berat hatinya sama usaha. Akhirnya orang itu Masya Allah, sholat malam itu sholat malam. Besoknya sholat malam. Keesokan harinya, setelah dia sholat malam, pagi itu dia keluar dari rumahnya. Biasa mau ke tempat-tempat lowongan kerja. Keluar dari rumahnya, dia lihat ada sebuah kantor.
Dia ngomong, anak kok nggak pernah mampir ke sini. Karena menurut dia nggak punya kenalan di sini gitu. Nggak ada yang bisa bantuin dia. Tapi cobalah, kali ada rizki di tempat ini. Masuk dia ke sana, ke resepsionis tanya, apa ada lowongan kerja di sini? Oh kata dia, ada kata dia. Coba ketemu sama atasan. Subhanallah, disambut dengan baik, naik ke atas, ketemu sama atasan yang di sana, ngobrol, kau bisa apa ini itu. Lalu bosnya mengatakan, di sini ada 2 lowongan kerja, kamu mau pilih yang mana? Dia nggak kebayang jamaah. Tempat yang dekat sama rumahnya, tempat yang selama ini tidak pernah dalam bayangan dia ada kerjaan di sana aja. Ada rizki dia nggak ada. Karena dia nggak punya kenalan satu orang pun di tempat itu. Orang kan berpikir kalau antum nggak punya kenalan nggak mungkin diterima, harus sogok sekarang, harus ini itu. Ini pandangan yang salah. Dia dikasih pilihan, masya Allah. Setelah 3 hari ketemu sama Syekh, Syekh melihat, ya Allah, wajahmu kok beda sekarang. Iya Syekh, ana dapat kerjaan Syekh. Oh gimana ceritanya katanya? Cerita dia. Di situ kita harus yakin bahwasanya yang menentukan rezeki itu yang di atas sana. Ya usaha tetap kita usaha, tapi hati tetap bergantung sama yang ada di atas sana. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini pertanyaan mungkin bisa dibaca di tempat yang lainnya insyaallah jamaah kalau masih sempat. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.